permasalahan kerajaan Ottoman, sejarah Islam seolah berputar pada abad ke-7 dan ke-9. Islam bersama dari benua Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia. Dari kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-15 mengembalikan sehingga dunia Islam tercera belas secara politik, ekonomi, dan sosial. Kebangkitan kerajaan Ottoman, Safavid, dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai kebangkitnya kekuatan Islam di punggung dunia. Menjelang 1520-an, kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa Tengah di Wina. Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadikan kerajaan utama di Eropa. Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemandekan dan kemunduran perlahan. Awal mula kemunduran dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Sulaiman. Walaupun Ottoman masih menjadi kerajaan terkuat di Eropa saat sang sultan wafat dan akan terus berlanjut paling tidak beberapa dekade dan beberapa fakta yang perlahan dalam kemunduran Ottoman. Alasan utama dan paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang. Di awal sejarahnya Ottoman memiliki kekuatan teknologi yang dihasilkan musuh-musuhnya. Tak butuh waktu lama bagi Eropa lain untuk mengatasi teknologi Sultan yang mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman di medan perang. Akan tetapi yang lebih penting bagi kerajaan ini, pokoknya yang sudah mencapai tingkat maksimum terdisiplinnya dengan pasukan tahunan dari Istanbul. Setiap musim selalu menyebabkan pasukan Ottoman paling berhasil di wilayah yang dapat dicapai sebelum musim gugur. Contoh contohnya pengakuan Wina, pasukan Ottoman menyerang Istanbul di 2000 dan jalan lintas bahkan sepanjang musim panas sampai di Ottoman pindah pada akhir September. Batas-batas kemampuan militer Ottoman tanpa jelas dengan kemudian Karolus staf selama 14 tahun antara kerajaan Ottoman yang sebagian besar Eropa. Yang paling signifikan adalah sejarah Ottoman kemudian Sultan yang dipaksa dengan tingginya untuk mewakili dan melindungi orang Kristen di kerajaan. Ottoman sudah melakukan sesuai dengan hukum Islam dan sistem dunia lain. Ketidakmampuan Ottoman menang secara militer berkaitan dengan aspek kerajaan yang pada dasarnya kerajaan Ottoman adalah negara militer. Semasa perkembangan hingga pertengahan operasi militer Ottoman memberikan dividen secara ekonomi dan politik sehingga menciptakan kerajaan para etnis yang mendapatkan keuntungan dari rampasan perang. Sejak pemerintahan Osman pada awal 1300-an hingga masa keemasan Jami Sulaiman pada pertengahan, Sultan Ottoman diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran dengan pemerintahan melalui wazir, menetapkan hubungan dengan kerajaan lain, dan mempertahankan Islam dan sebagai khalifah dunia Islam. Tetapi setelah masa Sulaiman ada perubahan tugas bentuk pemerintahan Sultan itu sendiri dan perang yang dimainkan dalam pemerintahan. Jika seseorang Sultan meninggal, kemudian pemerintahan akan masuk ke harem dan cukup memilih anggota keluarga tertua untuk naik tahta. Banyak Sultan memilih anggota keluarga tertua untuk naik tahta. Banyak Sultan seperti yang keluar dari penghasilan setelah dewasa dan melalui dampak tertentu karena menghabiskan keluargaan hidup sendiri yang belum bersatu jelas. Pasal yang jauh lebih membesarkan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kepemimpinan selain itu bidang ekonomi dan militer. Berkaitan dengan situasi ekonomi Eropa, pertambangan di Amerika Tengah dan Selatan menguntungkan kapital dan membentuk peradaban pasar Eropa melalui sepanjang sejarah. Terpula kerajaan ini stagnan pada 1600-an dan 1700-an setelah sekian abad kembali Islam di bidang ilmu pengetahuan. Kenyataannya abad ke-8 berakhir pada 1600-an dan pencerahan selanjutnya memandu era baru internasional Eropa. Meskipun semua faktor ini bergabung untuk melemahkannya, kerajaan Ottoman tetap menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Eropa dan Timur Tengah. Pertumbuhannya yang luar biasa dalam 700 tahun pertama begitu hebat sehingga tantangan militer, ekonomi, politik, dan intelektual yang dihadapi Ottoman pada masa kemandekannya tak dapat sepenuhnya menghapuskan capaian yang ada. Tak ada yang lebih terang mendarang dibanding periode tulip yang berlangsung pada masa itu Wazir Agung Ottoman. Perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia pada kerajaan Australia yang merebut wilayah Polandia yang menyebabkan kehilangan daerah lebih banyak pada undang-undang konstitusi yang sedang dihadapi Ottoman. Konsesi ekonomi dan politik yang dipasarkan sama destruktifnya dengan kekalahan militer Ottoman. Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Namun saat Ottoman mengalami kemunduran, penyerahan ini muncul dalam bentuk baru. Sebagai balasan atas dukungan diplomatik yang sangat dibutuhkan, Ottoman setuju memberikan yurisdiksi khusus bagi warga negara Perancis di wilayah Ottoman. Jadi orang-orang Perancis kebal dari setiap tuntutan atau kendali pemerintah Ottoman. Akibatnya sebagian besar perdagangan luar negeri Ottoman benar-benar berada di luar kendalinya, dan yang lebih buruk lagi penyerahan hak ini harus diperbarui bahkan diperkuat sepanjang 1700-an. Reformasi liberal. Kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan, sedangkan
Eropa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagian benar administrasi dari para wazir agung. Sejarah dan reformasi kerajaan di seluruh Eropa. Secara keseluruhan abad ke-19 menjadi atraksi kekalahan kekuatan politik Islam di seluruh dunia. Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan lainnya mengambil keuntungan dari kekuatan Eropa yang terus tumbuh. Tak diragukan lagi bahwa dalam banyak hal orang-orang meyakini dirinya layak menguasai dunia karena pemerintah yang tercerahkan, menaklukkan dunia dan mengajarkan cara hidup padat kepada kelima. Ada tanggung jawab kulit putih seperti ditulis Rudyard Kipling. Untuk karena pengetahuan akan sejarah serta potensi pokok dan batu yang menjadi Islam, orang-orang pembersih keras meniadakan peran pribumi di negara Islam. Konsep memecah belah dan menaklukkan terbukti maju dalam ledakan pertama imperialisme Eropa di dunia baru. Konsep itu digunakan lagi kali ini untuk meratakan dunia Islam yang pernah memiliki kekuatan besar selama masa persatuan di bawah Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman. Cara sebenarnya mengenal penjajahan Eropa menarik garis batas tanpa mempertimbangkan identitas lokal atau sejarah politik dalam upaya memecah belah modal politik Islam dan menjadikan wilayah takluk lebih mudah diatur serta dikuasai sekutu dunia Islam dikuasai oleh Eropa. Dan demikian menjelang pecah perang dunia pertama, sebagian besar orang Islam berada di bawah kekuatan asing. Sejumlah pertanyaan besar muncul di benak kalangan umat Muslim saat itu. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dan apa akibatnya bagi masa depan Islam di dunia modern? Orang-orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini akan memelopori upaya kebangkitan Islam berusaha membalikan arus kuasa Eropa dan mempertegas kembali dominasi